Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempresentasikan materi tentang modal usaha. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami teknik memperoleh usaha. Nah, definisi modal usaha adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan usaha. Modal bisa berbentuk barang yang disebut dengan barang modal yang dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga modal usaha bisa berbentuk uang dan juga bisa berbentuk barang yang disebut barang modal. Contohnya mesin, kemudian kendaraan, bangunan, itu contoh modal dalam bentuk barang. Untuk keseimbangan modal ada 4. Yang pertama ada keseimbangan modal intern, yakni keseimbangan modal yang ditarik dengan modal yang tersedia di perusahaan. Kemudian keseimbangan modal ekstern, yakni keseimbangan modal yang dibutuhkan perusahaan dengan yang tersedia di masyarakat. Kemudian keseimbangan modal kuantitatif, yakni keseimbangan modal yang dibutuhkan satu pihak dengan modal yang akan ditarik. Yang terakhir keseimbangan modal kualitatif, yakni keseimbangan antara jenis barang modal yang digunakan perusahaan dengan jenis modal untuk ditarik ke perusahaan lain. Selanjutnya penggolongan modal usaha. Ada 4 ya, berdasar sumber perolehan, berdasar penggunaan, berdasar modal aktif, dan berdasar modal pasif. Yang pertama berdasar sumber perolehan ada 2, yakni modal sendiri dan modal pinjaman atau kredit. Modal pinjaman bisa dari bank, keluarga, ataupun teman. Yang kedua ada berdasar penggunaannya. Ada 2, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar berupa uang tunai atau piutang usaha. Piutang artinya uang kita yang masih di orang lain dan belum dibayarkan atau dilunasi kepada usaha kita. Jadi kita punya uang di orang lain, tapi orang lain tersebut belum membayar, gitu ya. Untuk harta tetap ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Lanjut ke modal aktif, ini dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya dan berdasar lama penggunaannya. Berdasar sumbernya ada 2, modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu uang kita sendiri untuk modal usaha. Modal asing itu modal di luar modal kita sendiri. Bisa dari pinjaman bank, pinjaman keluarga, atau teman, itu modal asing. Untuk berdasar lama penggunaannya ada modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka pendek yaitu modal yang digunakan untuk 1 tahun, yakni modal yang tunai, gampang dicairkan. Kalau modal jangka panjang itu penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, tanah, bangunan, itu kan modal berupa barang tapi penggunaannya jangka panjang. Kemudian untuk modal pasif ada 2 berdasarkan wujudnya dan berdasarkan masa pakai. Kalau berdasar wujudnya ada 2, modal tunai dan modal barang. Tadi udah Ibu jelaskan di awal ya. Kemudian untuk berdasarkan masa pakai ada modal lancar dan modal tetap. Nah, kalau modal lancar itu digunakan untuk masa 1 tahun perusahaan beroperasi. Kalau modal tetap itu minimal 1 tahun. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa browsing perbedaan-perbedaan ini penggolongan modal usaha atau membaca buku pegangan siswa secara mandiri agar lebih jelas. Untuk kebutuhan modal usaha, ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan usaha berdasarkan jenis usaha. Nah, jenis-jenis usaha ini ada 5 ya.
Yang pertama, badan usaha perniagaan atau perdagangan atau jual beli. Kemudian ada badan usaha industri, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian ada badan usaha jasa, yaitu memberikan pelayanan, menjual jasanya. Kemudian badan usaha ekstraktif, yaitu usaha yang bergerak di bidang pertambangan, mengambil bahan baku dari alam. Kemudian kalau badan usaha agraris itu berkaitan dengan pertanian. Selanjutnya, pihak pemberi modal ada 4. Yang pertama bank, yang kedua supplier atau pemasok, yang ketiga saham, yang keempat modal ventura atau penyertaan modal dengan bagi hasil. Selanjutnya, syarat pemberian kredit 3R, yakni return, repayment capacity, risk bearing ability. Yang pertama returns. Returns itu artinya balik. Jadi kredit modal usaha dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biayanya. Yang kedua repayment capacity. Ini pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya. Yang terakhir risk bearing ability, yakni pemohon kredit mampu menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada syarat pemberian kredit yang disebut 5C. Ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Yang pertama karakter. Jadi pemohon kredit diberikan pinjaman jika memiliki pribadi dan watak yang bertanggung jawab. Kemudian capacity, yakni pemohon kredit memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga kapital, yakni sebelum meminjam, paling tidak pemohon kredit sudah memiliki modal pribadi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat kolateral, untuk memperoleh pinjaman, jadi pemohon kredit harus memiliki jaminan kredit. Yang terakhir condition of economy, yakni pertimbangan kondisi ekonomi terhadap usaha. Jadi bank sebelum memberikan pinjaman mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kondisi ekonomi nantinya terhadap usaha yang ingin meminjam dana. Gitu ya. Untuk referensinya berikut. Materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.